kita akan mulai reviewnya dari UTS. Karena bosan ya kalau cuma saya yang ngomong, jadi kita pakai quiz ya tadi untuk memulai review. Nah, untuk soal pertama dan kedua, saya nggak tahu apakah masih ingat bahwa kita memulai dengan topiknya adalah ini jadi zoom out ya, bisa ya, dengan materi yang awal, Intro to AI and DS. Anda sedang merancang suatu agent untuk menyelesaikan permainan tic-tac-toe. Mana statement yang salah terkait environment agentnya? Nah, kita ingat ya, waktu kita menceritakan AI di awal gitu ya, sebenarnya semua yang kita bikin itu tuh, it's a learning agent. Gitu ya. Jadi, di awal itu waktu kita pertama kali menceritakan AI, oh sorry, sebelumnya credits where credit is due. Ini credits yang membantu saya menyusun. Jadi di awal kuliah, awal semester ini kita ngomongin AI, keren ya. Sekarang kita bisa pakai ChatGPT lah, apa semua. Tapi basically semua ini mau bentuk apapun itu, semuanya is an agent. Desainnya akan sama. Dia punya beberapa hal untuk berinteraksi dengan environment atau lingkungan. Agent menggunakan sensor untuk menerima persepsi ya dari lingkungan. Dia terima, dia pakai sensor untuk menerima itu gitu ya. Lalu kemudian dia akan melakukan sesuatu based on apa? Ya based on apa sih yang kita programkan, dia suruh ngapain, fungsinya apa. Lalu dari fungsi itu dia akan masukkan dan ada aktuatornya, dan dia akan memetakan semua sequence of percepts apa yang dia dapatkan dari lingkungan, dan dia akan melakukan sesuatu tindakan action menggunakan aktuatornya atau menggunakan tangannya atau apanya yang dia gunakan untuk melaksanakan tasknya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, beberapa sifat dari lingkungan yang perlu kita ingat. Ada fully observable, single agent, dan seterusnya. Nah, di soal yang tadi kita membicarakan game tic-tac-toe. Dia fully observable, karena saya bisa melihat semua area ya dari permainan tic-tac-toe tadi gitu ya. Tadi di permainan tic-tac-toe ini kan game-nya 3x3 ini gitu. Saya bisa lihat semua wilayah yang dicakup. Berarti lingkungan saya, my environment is fully observable. Saya kayaknya nggak nanya tentang agent ya di situ ya. Saya nggak tanya tentang agent single atau itu enggak, saya nggak tanyakan. Lalu yang berikutnya sequential, ya sequential yaitu apa? Sorry, pengalaman satu agent itu ada episode-episode yang terdiri sepasang percept dan action, yaitu saya agent ngerjain tic-tac-toe, saya mempersepsikan board tic-tac-toe-nya dan saya lakukan action, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau saya nggak salah, itu sequential. Yang salah lagi, satu lagi adalah discrete. Sorry, bukan salah ya, kan saya nanya yang salah. Berarti ini benar, dia fully observable, dia benar, dia sequential, dan dia benar bahwa dia discrete. Dia discrete, opsinya kan nggak continue ya, angkanya it's just X atau O gitu, discrete gitu outputnya. Nah, yang salah adalah dia non-deterministic. Berarti dia deterministik ya. Coba kalau kita lihat keadaan lingkungan pada tahap sesuatu itu ditentukan sepenuhnya berdasarkan lingkungan sekarang gitu ya, dan ditindaklanjuti agent. Ya enggak, karena kan ada agent lainnya yaitu lawan kita ya yang ngerjain tic-tac-toe, sehingga environment ini adalah deterministik. Nah, kalau kita ngomongin agent nih, kalau kita ngomongin agent, tadi kita udah tahu bahwa dia berinteraksi dengan environment, dan yang menjadi hal yang menarik bagi kita ketika kita ngomongin AI adalah kita bisa membuat suatu agent yang tidak hanya menerima persep dan melakukan sesuatu, tetapi kita bisa belajar. Kita bisa mengoptimize fungsi yang tadinya cuman fungsi doang, tadinya cuma F gitu doang, kita bisa optimize function tersebut dengan suatu performance element. Nah, sehingga dia belajar sesuatu dan dia akan makin baik, dia akan semakin baik, semakin baik. Dan ini yang menjadi landasan dari anything yang orang-orang sekarang ngomong umbrella term AI, maksudnya apa sih? Ini sebetulnya yang dia omongin. Ketika dia ngomong AI itu maksud dia adalah, ya saya membuat suatu agent yang bisa belajar, saya membuat suatu learning agent yang bisa belajar tentang environment dan melakukan sesuatu yang optimize. Learning tuh maksudnya apa sih? Nah, learning itu kita membicarakan machine learning dalam hal ini, yaitu mesin yang mau belajar ya, agentnya itu kan mesin. Mesin kita mau belajar.
Nah, bedanya dengan traditional programming, kalau dulu di programming kita punya data, kita berprogram, oh saya suruh F-nya apa, saya bisa automasikan pekerjaan ini. Saya mau ngaliin banyak angka, 2 kali, 3 kali, 5 kali, berapa ini, daripada saya kerjain satu-satu sendiri, saya otomatisasi dengan menggunakan programming. Saya kasih data, saya kasih tahu dia programnya, kali-kaliin dong angka-angka ini, dia akan kasih saya output. Bedanya dengan traditional programming, machine learning itu tidak membuat program. Saya nggak kasih tahu dia harus ngapain, justru saya kasih ini inputnya, ini output yang saya mau, kamu yang bikin. Dari sini ke sini tuh gimana caranya. How do I get from, ini saya mau input seperti ini, saya mau output seperti ini, ininya tolong dipikirin. How do I get from input ini ke output ini. Dan learning yang dimaksud itu kita sudah tahu bahwa dalam machine learning ada yang mindsetnya supervised learning, di mana kita melaksanakan task-task yang sudah diketahui, ini input, ini output, saya kasih tahu semua pasangan input output, saya kasih tahu, ini saya supervisi, benar atau enggak. Kalau dia salah, saya koreksi. Kalau dia benar, saya kasih reward. Dan problem-problem ini sudah kita bahas di part pertama kuliah, yaitu classification dan regression. Kita udah belajar itu ya di berbagai teknik, dengan menggunakan berbagai teknik di pra UTS ini. Lawannya kita juga ada unsupervised learning, di mana tidak diajarin, tidak dikasih tahu input output benar salahnya, tetapi kita biarkan mesinnya mengelompokkan data kita, yaitu clustering. Ini belum kita pelajari dan tidak masuk ke dalam materi UTS. Nah, kalau kita lihat tadi di kuis tadi nih, kalau kita lihat di kuis tadi, soal kedua tuh terkait dengan machine learning versus program tradisional, dan yang benar jawabannya adalah sama-sama tidak butuh input, ya enggak lah ya, sama-sama perlu input. Nah, ini hati-hati, saya agak tricky ngasihnya. Pembelajaran mesin menerima input dan output, kemudian mengeluarkan program. Untuk programming, input dan output bukan ya, dia menerima input dan program dan mengeluarkan output. Pembelajaran mesin input dan program tidak ya, input dan output. Kita justru nyuruh dia mengerjakan output. Nah, ketika saya ngomongin AI, kita langsung selanjutnya membicarakan DS juga ya di awal semester data science. Nah, data science itu ketika kita pelajari apa sih bedanya dengan AI gitu ya, karena agak tricky ya definisi-definisinya gitu, bahwa science data itu menggunakan teknik-teknik AI untuk mengerjakan sesuatu untuk business understanding. Nah, apa sih tes-tes yang bisa diselesaikan? Bisa deskriptif, bisa diagnostik, bisa prediktif, dan bisa preskriptif. Deskriptif adalah menceritakan apa yang kita punya, menjelaskan keadaan. Diagnostik adalah mencari sesuatu yang terjadi yang dulu. Prediktif adalah menestimasi ke depan. Preskriptif adalah mengusulkan best course of action di depannya. Sangat terkait ya antara sains data dan big data gitu ya. Antara sains data dan big data itu sangat terkait. Ini salah satu saja diagram Venn-nya, banyak di luar sana, tidak ada satu yang benar-benar mutlak benar, tetapi kurang lebih saya melihatnya seperti kita untuk menyelesaikan task-task di dalam data science yang ingin kita berikan value insight bisnis untuk suatu organisasi, kita dapat menggunakan teknik-teknik AI, teknik-teknik kecerdasan artifisial, yang mana kalau saya ngomongin AI itu generik, di dalamnya ada machine learning, tadi kita baru bahas definisi machine learning, lalu teknik-teknik machine learning itu ada banyak sekali, ada neural networks, kita akan bahas itu nanti, dan kita juga akan bahas di learning. Nah, tadi ketika kita ngomongin science data itu ada nggak sih step by step untuk menyelesaikannya? Ini yang saya bahas, CRISP DM. Waktu di awal semester kita membahas, ini kan flowchart-nya beda-beda ya, ada yang basisnya IBM, ada yang basisnya Microsoft. Intinya biasanya setiap organisasi mempunyai flowchart yang cocok untuk dirinya sendiri. Saya maunya ini dulu, dan seterusnya. Untuk kuliah Kasdat kali ini kita menggunakan CRISP-DM sebagai generik gitu ya, bahwa ada CRISP-DM itu kan cross industry, jadi itu standar di industri macam-macam gitu ya. Untuk data mining, intinya saya mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, di soal kuis tadi pertanyaannya adalah yang paling panjang yang mana? Data preparation, betul juga. Mungkin kan kalian juga sekarang mengerjakan project, kerasa kali ya, data prep itu yang paling melelahkan dan membingungkan. Jadi kalau kita bahas step by step-nya itu,
business understanding kan itu ya, apa sih yang mau dikerjain? Dan apa kaitannya dengan target bisnis kita? Kemudian saya baru nih nyari data, saya cari data, collect data, lalu saya pahami, saya visualisasikan, kita iterasikan gitu. Kemudian data preparation, ini untuk menjawab yang tadi most time consuming. Karena biasanya data tuh biasanya kalau di organisasi betulan ya, data tuh banyak, nggak kekurangan. Beda dengan kalau kita ngajar riset di akademia, biasanya data tuh cari-cari. Nah, tetapi kalau di industri, biasanya data mah banyak, cuman belum siap dipakai. Belum siap dipakai. Nah, jadi untuk itu data preparation ini yang biasanya paling panjang dan paling melelahkan. Setelah data preparation, barulah kita modeling, evaluation, dan deployment. Nah, semua ini dari awal sampai akhir, step 1 sampai 6 nih, ngikutin suatu lingkup, satu cycle di SDM itu siapa sih yang ngerjain ya? Siapa yang ngerjain? Nah, kemarin kita udah mempelajari pelaku-pelaku sains data. Nah, itu kalau nggak salah di soal selanjutnya. Untuk mendeploy suatu solusi sampai akhir, siapa sih yang terlibat? Nah, ini mungkin Anda notice saya agak ciki di sini. Soal jawabannya ada dua yang benar dalam hal ini. Kita pelajari di kelas bahwa ada 3 pemeran di sini, 3 player. Business stakeholder adalah orang yang tahu bisnisnya apa, informasinya apa, tujuan bisnisnya apa sih? Saya mau dapat profit kah? Saya mau dapat respons cepat kah? Apa sih tujuan bisnis kita gitu? Target bisnis kita tuh apa sih? Saya cuma tahu ini data yang saya punya dan ini yang mau saya tahu. Saya nggak tahu how to get it, tapi saya cuma tahu apa target yang harus kita cari. Lalu ada data scientist dan data engineer. Data engineer itu yang ngumpulin data, nyiapin data scientist yang melakukan prep dan modeling. Nah, harusnya sih masing-masing punya tugas sendiri, kita udah pelajari itu di kelas ya. Tetapi dalam praktiknya di industri sering kalah. Jadi harusnya nih jawaban yang paling benar ideal ya, tiga-tiganya dong, semuanya terlibat kan ya. Itu benar. Tetapi saya juga biarkan ini ditulis supaya Anda merenung kalau mau jadi data scientist gitu ya. Karena kalau data scientist itu seringkali di-expect mengerjakan semua dari awal sampai dengan akhir dalam pelaksanaannya. Hey, tadi saya bilang untuk nyiapin data itu kan paling panjang ya, prepare data kan tadi paling panjang. Apa sih yang harus dilakukan untuk menyiapkan data? Nah, kita akan bahas nih. Kalau kita balik ke CRISP-DM tadi. Tahap pertama itu saya perlu data understanding. Data understanding itu apa sih? Data understanding ya itu saya pertama harus collect datanya. Datanya di mana? Apakah primer yang saya ambil sendiri atau sekunder, bukan saya yang ngerjain, saya ngambil dari orang lain. Untuk kebutuhan bisnis biasanya ini tidak jadi kendala. Data tadi saya sampaikan, data itu banyak biasanya gitu ya, nggak ada kekurangan, cuman belum ready gitu isunya. Nah, pertama data saya koleksikan, lalu habis itu saya perlu pelajari. Data saya itu seperti apa sih? Untuk mengetahui kira-kira insight apa yang bisa saya peroleh dari itu dan apakah bisa saya peroleh kebutuhan yang dibutuhkan oleh stakeholder di business understanding. Jadi ada 2 tekniknya, yaitu pertama descriptive statistics yang saya tidak akan ulangi lagi di sini. Ini kan kemarin kita sudah review di kelas, dan sebetulnya yang di kelas pun adalah pengulangan dari kuliah Start Pro. Jadi saya tidak akan ulangi lagi descriptive statistics kita yang kita bahas di kelas meliputi central tendency, major variations, skewness, kurtosis, dan juga correlation. Nah, untuk data visualizations itu adalah apa sih? Graf-graf yang kita ketahui ini ya. Graf-graf yang bisa kita gunakan. Kenapa sih kita perlu memvisualisasikan data? Karena biasanya dalam tahap pengelompok pengumpulan data itu sedikit beriterasi dan berkaitan dengan business understanding. Oh, data kita seperti ini. Bisa nggak ya? Misalnya tadi business understanding, si business stakeholder bilang, saya mau tahu dong tren jualan, tren produk apa yang bakalan laku di kemudian di 1 tahun ke depan gitu ya. Lalu, oke, kita cek data kita analyze, kita lihat seperti ini data yang kita punya, ternyata nggak doable nih, saya nggak bisa melakukan apa yang tadi diminta. Jadi saya balik ke business understanding guide, ke business stakeholder guide, dan saya bilang, sepertinya tes kita harus di-redefine, saya nggak bisa nih mengestimasi dalam 1 tahun ke depan, mungkin saya bisa mengestimasi dalam 3 tahun ke depan, karena satu dan lain hal. Jadi
data visualization ini biasanya iterasi nih, kita berputar dan membahas data kita seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan. Dan ini biasanya adalah cara orang data science, orang matematikanya, orang statistiknya bicara dengan business people. Kayak pernah kita bahas di kelas, business people dan data people ngomongnya bahasanya beda. Jadi kita harus bisa menceritakan ke mereka. Jadi mungkin dia nggak paham, oh kurtosisnya segini, dia mungkin nggak paham. Tapi kalau ditunjukkan grafnya mungkin dia bisa mengerti. Oh ternyata dia agak kalau kurtosis itu ini ya, tinggi rendahnya si graf gitu ya. Nah, ini bisa dilihat tuh ternyata datanya distribusinya agak-agak mengumpul di tengah dan lain sebagainya. Yang penting untuk kita ketahui adalah untuk bikin graf itu ya nggak perlulah ya yang secanggih-canggihnya, tapi ada beberapa poin yang perlu diingat ketika kita membuat graf. Less is more. Oke, itu ada data understanding. Oke, data saya udah ready nih. Sekarang data saya biasanya belum tentu ready untuk bisa langsung saya gunakan. Ini adalah tahap yang paling panjang dalam persiapan data untuk solusi data science untuk bisnis. Karena data yang ada, tadi saya bilang datanya banyak, nggak kurang, banyak banget biasanya. Tapi datanya masih dirty, belum ready dipakai. Masih messy, masih banyak redundancy, masih banyak kesalahan, masih banyak yang missing. Dan padahal kalau saya bikin model, garbage in, garbage out. Kalau garbage saya jelek ya, kalau data saya jelek ya nanti hasil saya juga akan jelek. Jadi ada tahap-tahap yang harus saya lalui, yaitu data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, dan data discretization. Data cleaning, saya perlu lakuin apa sih? Data mancing, wrangling, untuk menyamakan format. Missing data, sering tuh data tuh nggak ada, yang tadinya misalnya usia, saya untuk tiba-tiba untuk bulan Januari dan Februari kok nggak ada ya data usia, hilang. Datanya noisy, kebanyakan tidak rapi gitu ya, tidak smooth data yang saya punya. Saya perlu perbaiki itu dulu. Dan juga data inkonsisten. Saya ngomongin suhu, di sini saya pakai Fahrenheit, sini saya pakai Celsius. Angkanya beda. Gimana caranya? Saya harus bisa melakukan, harus menghandle inconsistent data. Dan ini adalah 3 hal. Jadi yang 4 hal. Jadi yang pertama data mancing itu regardless harus dikerjakan ya. Kita harus wrangling, kita harus wrestle with our data agar formatnya bisa dipakai, bisa dipahami. Dan ini adalah 3 problem yang paling sering muncul. Datanya itu yang tadi saya bilang datanya dirty, datanya garbage itu tadi either missing, noisy, atau inconsistent, berarti harus saya handle terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan tadi soal kuis. Kalau saya mau melakukan handling untuk missing data yang nggak ada, apa yang harus saya lakukan? Saya bisa mengganti dengan nilai rata-rata, itu adalah satu hal solusi yang bisa dilakukan. Lalu saya juga bisa mengganti dengan nilai dengan frekuensi tertinggi, itu juga bisa saya lakukan. Saya bisa ganti dengan nilai konstan, ganti 0 semua, ganti 3 semua, bisa juga. Atau saya bisa ganti dengan data aggregation. Bukan, data aggregation is something else gitu ya. Itu ada bukan sesuatu yang terkait dengan missing data. Kalau untuk missing data, solusi yang bisa saya lakukan, ada 5 yang ini untuk missing data. Aggregation is something completely different, sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi kalau kita lanjut dari tahap cleaning, selain tahap cleaning, selanjutnya ada integration, transformation, reduction, dan discretization. Untuk integration, itu ketika saya punya data source yang beda, satu dari database 1, satu database 2, belum tentu formatnya sama. Kita harus resolve konflik, kita harus melihat redundant nggak sih, jangan-jangan saya mendapatkan redundancy dari dataset satu dan data lain. Kadang-kadang atribut itu juga unnecessary, bisa diderivasi menjadi sesuatu yang lebih kecil, lebih sederhana, mohon maaf. Kedua, data yang saya punya kadang-kadang nggak bisa langsung saya pakai. Saya perlu transform. Saya harus ubah dia menjadi suatu format yang konsisten dan bisa dipahami, bisa digunakan untuk modeling. Saya bisa smoothing, saya bisa aggregation. Nah, ini yang tadi. Nggak ada hubungannya dengan missing data. Tetapi aggregation adalah salah satu cara untuk mentransform, mengubah data yang tadinya bentuknya menjadi macam-macam. Jadi misalnya tadinya saya merekap jus favorit teman-teman di Kasdat D. Lalu saya tanya siapa yang suka jus alpukat gitu ya. Nah, daripada saya nyatet nih
Aulia suka alpukat, Diandra sukanya jus jeruk, Fadil sukanya jus strawberry, Muhammad Azmi sukanya jus alpukat lagi. Lebih baik langsung saja saya bisa agregasi, saya bisa simplify. Jadi jus jeruk yang suka 10 orang, jus alpukat yang suka 50 orang, dan seterusnya. Itu adalah agregasi, tidak ada hubungannya dengan missing data yang tadi kita bahas. Lalu setelah transformasi kita perlu lakukan data reduction kadang-kadang karena datanya biasanya gede banget dan nggak bisa dihandle dong oleh modelnya akan jadi terlalu kompleks. Jadi kita perlu melakukan reduction. Reduction gimana? Ya bisa agregasi juga, bisa juga dimensionality reduction. No, kita akan bahas lagi. Numerosity reduction atau jumlah, intinya numerosity reduction adalah ngurangin jumlah data, dihilangkan aja, nggak usah dipakai. Dan yang terakhir adalah data compression. Data dikompres supaya lebih bisa dihandle oleh komputer gitu ya secara fisik untuk disimpan dan diproses. Selanjutnya setelah data reduction selesai, kita juga kadang-kadang perlu melakukan discretization. Mohon maaf, discretization yang tadinya tadi continue mungkin sulit digunakan, kita bisa lakukan binning ataupun balancing untuk memudahkan pemrosesan data menjadi data yang lebih yang discrete, sorry. Oke, jadi kalau kita tadi bahas data preparation ya, data preparation itu apa aja sih tahap-tahapnya? Baru aja kita bahas. Nih, data cleaning, data integration, data transformation, data discretization. Kalau kita balik ke soal, mana sih yang data preparation? Ya, bukan data acquisition. Data acquisition ya di depan ya, tadi ketika kita cari datanya, itu acquisition. Setelah itu kita prep dengan 5 tahap yang tadi baru saja kita bahas. 5 tahap ini. Oke, di antara tahap-tahap yang kita bahas ini, ada data cleaning, integration, dan seterusnya. Sekarang kita mau bahas dengan data reduction. Data yang tadi saya punya, kan saya udah bilang ya, nggak kekurangan biasanya kalau di bisnis, semua data ada. Saya harus pakai yang mana? Harus pakai semua kah? Karena kadang-kadang dengan kebanyakan informasi itu tidak akan meningkatkan performa. Terlalu banyak informasi itu belum tentu bermanfaat untuk tujuan kita. Kalau di kelas waktu itu saya gunakan contoh. Ketika saya ingin membedakan apel dan jeruk, warna mungkin menjadi suatu fitur atau dimensi yang penting untuk membedakan keduanya. Bentuk belum tentu bermanfaat karena bentuk kan sama-sama bulat, tidak membedakan. Jadi kita perlu memilih fitur-fitur apa sih yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan data-data kita agar bisa mencapai tujuan. Saya mau klasifikasi, dia paling memisahkan dong maunya saya, yang apel sama jeruk itu maunya saya bedakan gitu ya. Kalau gitu saya harus pilih yang paling penting informasinya. Bukan yang paling penting, yang paling representatif gitu ya. Dan ini kayaknya kaitannya dengan tadi barusan pertanyaan selanjutnya. Semakin banyak fitur untuk mendeskripsikan data belum tentu lebih baik. Itu adalah Hughes phenomenon. Ini dia, atau curse of dimensionality. Ya, atau curse of dimensionality atau Hughes phenomenon. Bukan dimensionality reduction. Kan ya, bukan dimensionality reduction. Dimensionality reduction adalah cara menghandle itu gitu ya. Cara saya bisa menghandle dimensi yang terlalu besar. Hughes phenomenon itu, curse of dimensionality itu, untuk tidak menghindari hal itu, saya bisa melakukan dimensionality reduction. Caranya banyak, ya. Jadi untuk dimensionality reduction, mungkin saya nggak perlu menggunakan semua fitur yang mendeskripsikan data yang tidak relevan. Lebih baik saya coba mengurangi, mentransformasi fitur-fitur yang sudah ada tadi menjadi suatu representasi yang lebih kecil, lebih sedikit dimensinya, yang lebih menggambarkan data. Daripada saya pakai X di sini, saya coba transformasikan dia, proyeksikan dia menjadi satu saja. Tadinya X, tadinya 2 dimensi, saya pakai 1 aja. Tadinya saya punya 1000 dimensi, saya pakai 20 aja. Saya pakai, tadinya saya punya 50, saya pakai 5 aja, atau dan seterusnya. Dengan bagaimana? Saya pilih aja kah 20 dari 100 tadi, kalau tadi 100 dimensi, saya pilih 20, kan? Untuk itu, kalau saya cuma milih 20, itu namanya feature selection. Untuk dimension reduction, contohnya menggunakan principal component analysis,
Saya melakukan transformasi dari fitur-fitur tersebut menjadi suatu koordinat yang baru. Saya transformasi dia jadi koordinat yang baru. Tadinya X-nya sekarang saya pakai apa ini Z dash gitu ya, yaitu garis oranye. Saya melakukan transformasi, saya melakukan proyeksi. Jadi kalau kita balik, kalau di awal kita belajar PCA, kita review tuh banyak banget konsep-konsep aljabar linier. Karena kita belajar itu basis. Ketika saya memiliki data di sini, saya punya data yang dua dimensi. Misalnya kayak gini, dua dimensi. Saya punya data dua dimensi di sini. Kan berarti untuk setiap titik ini dia digambarkan dengan X dan Y, gitu ya. X dan Y, gitu ya. X dan Y itu saya bisa menyatakan data ini X dan Y menggunakan suatu basis. Basis, remember, basis adalah yang himpunan terkecil dari vektor yang dapat spanning dari ruang vektor tersebut. Saya ubah basisnya, saya transformasi dia menjadi basis yang berbeda. Tidak lagi saya menggunakan dia sebagai representasi X, Y, tetapi sekarang saya mentransformasikan dia menjadi suatu basis yang berbeda, yang lebih sederhana, lebih kecil. Dalam hal ini saya contohnya pakai Z ya, yang warna oranye ini, dan saya sekarang menjabarkan dia menjadi satu dimensi Z, tidak lagi X. Nah, yang saya pilih itu apa? Yang mana garis baru yang saya pilih ini apa? Dimensi baru apa yang saya pilih? Saya ingin mencari suatu coordinate system, suatu basis yang merepresentasikan varians terbesar. Dan ini kalau nggak salah terkait dengan soal berikutnya ya. Nah, PCA mentransformasi fitur menjadi fitur baru yang merepresentasikan variansi data terbesar. Variansi itu akan ini ya, data-data yang berbeda gitu ya. Sebesar-besarnya saya ingin mencakup variansi terbanyak supaya saya bisa merepresentasikan data saya gitu dengan cara yang lebih baik daripada tadi XY mungkin tidak merepresentasikan variansi yang cukup banyak. Ini adalah langkah-langkah dari PCA. Secara teknis, saya lakukan centering data nomor 1. Selanjutnya saya hitung covariance matrix untuk melihat hubungan antara variabel. Kemudian saya hitung nilai dan vektor eigen dari matriks covarian ini untuk saya digunakan sebagai basis. Jadi ini adalah vektor-vektor eigen, ini adalah nilai-nilai eigen. Jangan lupa definisinya, yaitu balik ke aljabar linear lagi. Ketika sudah saya peroleh nilai dan vektor eigennya, ya sekarang saya urutin. Saya akan dapat, kalau saya punya kalau saya punya 5 dimensi, berarti saya akan dapat 5 vektor eigen tuh biasanya. Saya akan dapat 5 vektor eigen dan 5 nilai eigen. Saya kan akan punya, untuk setiap vektor eigen akan ada nilai eigen yang bersesuaian dengan dia. Nilai eigen mean something, ada artinya gitu ya. Jadi kalau misalnya V1 itu bersesuaian dengan nilai eigen pertama dan seterusnya, saya bisa urutkan untuk nilai eigen tertinggi, artinya dia bersesuaian dengan vektor eigen yang paling penting, yang paling memiliki explain variance terbesar. Karena kalau saya ngitungin explain variance, yaitu bisa dihitung untuk suatu vektor tertentu adalah berapa sih persentase explain variance dia, ya udah saya hitung dari nilai eigennya dibagi dengan total nilai eigen. Kelihatan nih kalau saya lagi menggunakan, misalnya tadi kan saya mulai dari 5 vektor eigen, kalau saya pakai satu vektor yang paling gede nilainya, itu berapa sih variasi yang dapat dijelaskan oleh satu komponen itu, kalau 2 berapa, kalau 3 berapa, kalau 4 berapa, dan seterusnya. Biasanya kita berusaha untuk memilih jumlah prinsipal komponen, jumlah vektor yang akan saya gunakan itu agar dia mencapai tinggi banget variansinya, sebisa mungkin mendekati 1 gitu ya, untuk explain variance, mendekati 100% maksud saya, untuk jumlah explain variance yang bisa tercapai. Karena explain variance menunjukkan adalah seberapa baik prinsipal komponen vektor yang saya pilih itu, prinsipal komponen saya diurutkan ya, dari nilai yang tertinggi, seberapa banyak saya bisa menceritakan varians dari data saya. Saya maunya ya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dalam hal ini nih kita bisa lihat udah 9,9 kali ya di sini ya kira-kira ya. Nah, di sini mungkin 10 buah komponen cukup, tidak perlu 14.
sudah mengirit tempat ya, 4 biji tempat yang bisa tidak perlu lagi saya gunakan. Saya sudah bisa melakukan pengurangan data dimension neutrality reduction, saya kurangi 4, dan tetapi saya tetap menggunakan 10 ini dan menceritakan varians yang besar dari data-data saya. Oke, kalau saya sudah menentukan vektor-vektor eigen yang saya gunakan sebagai principal component, sekarang saya perlu mengubahnya menjadi matriks transformasi. Saya memilih komponen-komponen yang saya pakai, prinsipal komponen yang saya pakai, ambil basis sebanyak vektor eigen yang akan digunakan. Jadi kalau tadi saya berasal dari 14, ya saya nggak pakai 14 lagi, itu nggak berkurang dong, nggak reduction dong namanya. Saya tadi sudah memutuskan, oh ternyata untuk explain varian saya cukup 10, tadi saya bilang gitu ya. Berarti saya cukup menggunakan 10 vektor eigen pertama, lalu saya jadikan dia menjadi matriks transformasi. Gabungkan vektor-vektor tersebut column wise menjadi matriks, lalu cari inverse-nya. Itu adalah matriks transformasi. Lalu saya untuk dapat mentransformasi nilai-nilai saya dengan cara mengalihkan matriks transformasi. Ini kan transformasi biasa ya, kaliin aja matriks transformasi dengan data yang sebelumnya, kita akan memperoleh data transform yang dimensinya lebih kecil. Step by step ini sudah Anda kerjakan harusnya melalui worksheet PCA. Sebagai ilustrasi how PCA works, kita sudah pelajari juga salah satu kasus yaitu eigenfaces. Untuk bisa membedakan wajah orang, kita dapat mendekomposisi foto orang, foto wajah, menjadi principal component. Ini kelihatan principal component 0 sampai 149. Ada 150 yang bisa digunakan. Tetapi ternyata untuk bisa mengenali antar orang, cukup 150 untuk bisa menggambarkan wajah orang. Jadi saya sudah bisa mengurangi data yang perlu disimpan daripada bayangin full res image ya, full res image berapa pixel tuh? Itu saya bisa cukup 150 eigenfaces saja sudah cukup menggambarkan varian untuk data. Oke, sampai di sini saya akan brief pause dulu. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini masih tentang PCA soal selanjutnya. Tadi kita udah bahas, kalau saya punya data 100 fitur, saya mau PCA, saya bisa mengurangi data yang tadi 100 fitur jadi berapa? 99, oke? Kah? 20 kah? Tentu berapa yang ditentukan di awal? Enggak ya, tergantung explain variance-nya. Kita harus hitung dulu vektor nilai vektor eigennya. Kalau misalnya 99 diperlukan ya mungkin aja. Kalau 20 cukup ya mungkin 20 aja, tapi saya belum tahu explain variansinya, jadi saya nggak tahu berapa yang bisa saya ambil. Oke, nah tadi kita sudah pelajari tadi mulai dari business understanding, nyiapin data, prepare data, transform data jika perlu. Sekarang data sudah ready, saya perlu memulai modeling. Seperti tadi sudah dibahas di depan, cara machine learning ada dua, ada supervised dan unsupervised, tapi yang udah kita bahas sebelum UTS hanya yang supervised saja. Supervised learning adalah ketika saya punya suatu input dan output, saya sebenarnya punya suatu fungsi F yang memetakan antara si input dan output tadi ya. Input dan output ini tuh dipetakan menggunakan suatu fungsi. Kalau kita ingat lagi nih, definisi, ingat ya kita bahas definisi machine learning kalau dibandingkan dengan traditional programming. Saya kan ngasih ke model inputnya dan outputnya, saya maunya si machine learning dong yang menentuin F-nya. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita lakukan supervised learning. Kita nggak tahu fungsi sebetulnya, tapi saya mau estimasi dengan sesuatu yang ditulis H. H itu hipotesis. Jadi bagaimanakah hipotesis atau estimasi saya memetakan X, Y, ini. Dan ini ada banyak tools yang bisa saya gunakan untuk menjadikan H. Beberapa yang udah kita bahas sebelum UTS ada CAR, kemudian ada KNN, kemudian ada naive bias. Tolong saya diingatkan kalau ada yang kurang. CAR dan random forest. Saya lupa. Jadi kita udah bahas ya tentang paling tidak 1, 2, 3, 4 dari teknik ini, dan juga di dalam RF kita udah belajar bagging dan boosting ya, di bias and variance juga. Nah, untuk melaksanakan supervised learning ini,
Tadi saya sudah bilang, tools kita banyak. Yang pertama adalah card. Card itu adalah decision trees. Ini adalah rangkaian if else. Suka ini enggak? Iya. Kalau iya berarti tes berikutnya. Kalau enggak berarti udah saya ambil keputusan dan seterusnya. Itu udah dibahas di kelas. Bagaimana sih caranya saya bisa membangun suatu tree? Saya bisa membangun untuk classification dan juga regression. Jadi untuk menghitung classification tree, untuk membangun classification tree, di setiap langkah ketika saya memiliki fitur ini dan fitur ini dan fitur ini, saya ingin mengestimasi suatu kelas, ini classification ya, saya mutusin ngebaginya tuh gimana? Saya menghitung cost dari setiap split. Kalau saya coba membagi menggunakan jumlah occupants, berapa cost-nya? Kalau saya bagi dengan solar panel, berapa cost-nya? Tentunya saya maunya cost terendah, ya kan? Sehingga saya bisa menghitung dulu untuk itu, untuk classification kita menggunakan either Gini index atau perhitungan entropi. Yang saya tampilkan di sini cuma Gini index, tapi ada juga opsi yaitu menggunakan entropi. Kemudian setelah saya menghitung cost-nya, saya menghitung weighted cost-nya untuk setiap split, kemudian saya pilih yang terendah tentu saja. Di tiap tahap ya, split yang ini mana yang terendah saya lakukan split, di sini lalu split terendah apa saya lakukan split, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan regression? Nah, bedanya untuk regression, saya bukan mau klasifikasi, tapi saya memetakan dia ke suatu angka tertentu yang kontinu. Saya tidak bisa menggunakan Gini index atau entropi lagi, melainkan saya harus menggunakan mean square error seperti ini. Sama dengan yang tadi, di tahap pertama saya coba cek dong fitur yang 1, fitur yang 2, fitur yang 3, saya coba semuanya, mana yang cost-nya terendah, kalau mean square error-nya terendah, kalau saya bagi, ternyata yang solar panel misalnya, oke, saya bagi dan solar panel dulu. Lalu di sini saya cek lagi, semua fitur ini saya cek lagi, mana yang paling rendah, lalu saya teruskan sampai seterusnya dan seterusnya. Beberapa poin penting yang perlu diingat adalah kalau categorical mudah ya, categorical tuh ini yes no, ya gampang dong baginya yes dan no gitu kan. Tapi bagaimana kalau misalkan dia numerical? Saya harus nge-split ya angka-angka nih, yang ini nih angka-angka yang ada di sini. Saya harus nge-split. Bagaimana cara saya nge-splitnya? Saya bisa gunakan midpoint, saya bisa gunakan raw values, dan saya bisa menggunakan set interval. Jadi saya bisa bagi dia menjadi yes, no, saya bagi dia menjadi misalnya less than 3 dan more than 3 gitu ya. Nah, berarti kalau untuk nilai yang numerik bisa saya gunakan berulang kali. Saya bisa gunakan, oh yang pertama saya split jadi di minute less than more than 3, yang berikutnya less than more than 5, dan seterusnya. Sampai mana sih saya harus terus-menerus men-split? Nah, itu adalah how deep, how large will make the tree. Saya harus nge-set hyperparameter. Mungkin saya nge-set paling banyak itu kedalaman 5, mungkin saya nge-set adalah minimal sampel yang harus ada pada setiap leaf, dan seterusnya. Ini adalah cara untuk saya menentukan kapan saya harus stop melakukan pemisahan-pemisahan itu. Untuk latihan soal card, saya tidak akan bahas di sini. Saya hanya ingin menunjukkan untuk mengingatkan kalian tahap-tahapnya seperti apa. Ini adalah exercise yang pernah kita bahas di kelas. Kita melakukan pemisahan dengan menghitung Gini index untuk weighted-nya, dan kita pilih yang terendah, kita bagi, dan seterusnya. Untuk regression tree, kita gunakan MSE untuk menghitung cost-nya, lalu kita bagi-bagi seperti itu. Kalau kita balik ke soal quizzes yang tadi ya, pada pembentukan decision tree, berikut ini nanti hitung untuk menggunakan split, Gini index untuk classification, entropi juga bisa untuk classification, MSE itu untuk regression. Ups, belum sampai situ ya. Oke, itu untuk pembangunan decision tree. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau ya pakai cuma satu tree-nya. Karena apa sih keuntungan dari menggunakan decision tree? Keuntungannya adalah dia mudah dipahami ya. Tetapi dia itu sangat overfit. Data saya dia akan sangat overfit. Jadi saya bisa menggabungkan multiple trees untuk mengambil keputusan. Jadi daripada saya cuma punya satu tree, saya punya beberapa tree. Lalu saya cari dia pada bilang apa sih? Untuk classification saya pakai committee method, majority vote.
pada bilang apa sih, yes or no, saya akan ngikutin majority. Untuk regression, saya menggunakan stacking method, saya akan menghitung average. Jadi contohnya di sini, kalau misalnya saya mau menentukan dia punya penyakit jantung atau tidak, saya gunakan banyak tree. Ini forest ya, tree yang banyak kan jadinya hutan, jadinya forest. Ternyata saya mengambil keputusan majority vote untuk classification, paling banyak bilang yes, berarti saya mengambil keputusan yes. Kalau regression, saya akan averaging semua nilai output yang dapat dari. Itu adalah model pertama yang kita pelajari, yaitu decision tree atau CART. Nah, sekarang model saya udah beres nih. Model saya si CART ini udah beres nih. Gimana caranya saya bisa menggunakan dia dengan baik? Saya bisa mengevaluasi dengan baik. Udah benar belum sih model yang saya gunakan? Saya memiliki dua pertimbangan. Yang pertama, saya harus mempertimbangkan metodologinya. Saya nge-setup eksperimen saya gimana sih? Saya tadi membuat model pakai datanya tuh seperti apa sih? Training, testingnya tuh gimana sih? Gitu kan? Itu metodologi issue pertama. Yang kedua adalah quantification issue. How can I measure? Saya ngitung udah baik atau belum tuh pakai apa sih? Pakai metrik apa gitu ya? Yang pertama adalah metodologi. Saya membagi training testing gimana sih? Saya bisa menggunakan holdout, pokoknya sebagian data untuk training, sebagian data untuk testing aja. Atau saya bisa gunakan cross validation. Multiple split saya coba, karena kalau cuma holdout biasanya dia akan sangat spesifik ke training set, begitu saya ganti dia belum tentu bisa. Kalau saya lakukan cross validation, saya mencoba berbagai skenario, lalu saya rata-ratakan, itu dapat memberikan saya ilustrasi yang lebih menyeluruh mengenai performa model. Itu untuk problem yang pertama, yaitu metodologi. Bagaimana dengan masalah kedua, yaitu quantification? Saya sudah punya model saya, bagus nggak sih dia? Saya punya metrik apa aja? Untuk regression, kita sudah pelajari ada MAE, MSE, RMSE. Karena kan pada dasarnya kan regression kan ini saya mensimplify ya. Oh, jangan pakai merah, sorry. Saya tidak pakai merah. Saya lagi mensimplify estimasi fungsi dari X ke Y itu saya simplify dengan menggunakan garis ini kan, saya lagi simplify ini. Berarti kalau saya akan punya X di sini, yang sebetulnya harusnya D ya, outputnya di sini nih, saya akan mensimplify di sini, ada suatu error di sini yang terjadi, gitu ya. Berarti saya bisa menghitung berapa sih errornya, itu menjadi measurement seberapa baik estimasi saya sih. Error saya, penyederhanaan estimasi saya menggunakan garis ini tuh sejauh apa sih dari kenyataannya. Saya bisa pakai MAE, MSE, dan RMSE, atau kita bisa gunakan R squared ya, R squared kita. Kalau di soal ini, untuk mengevaluasi performa model, itu saya harus membahas metodologi dan quantification. Metodologi itu terkait dengan pembagian training, testing, cross validation, dan lain sebagainya. Dan metrik evaluasi itu tidak terkait dengan metodologi, jadi ini adalah statement yang salah ya. Metrik evaluasi itu termasuk ke problem quantification-nya. Metrik evaluasi yang bisa digunakan untuk regression seperti ini, untuk classification ini suatu recap ya, ini recap simplified ya. Untuk binary classification saya bisa menggunakan metrik-metrik ini, precision, recall, dan seterusnya, dan F1 score. Saya juga bisa menggunakan beberapa hal yang lain seperti Brier score, ROC curve untuk menentukan di berbagai threshold, dan juga kalau saya mau maksimalkan ROC, saya bisa menghitung area under the curve. Tadi yang kita bahas itu adalah binary classification ya. Bagaimana kalau kelas saya banyak, multi-class, nggak cuma yes, no, tapi ada banyak kelas. Berarti saya perlu menggunakan confusion matrix yang memiliki multi-class seperti ini. Tidak hanya 1, 2, yes, no, tetapi juga predicted kelasnya ada. Di sini ada 7 ya, 0 sampai 6. Kemudian saya bisa menghitung menggunakan F1 score, precision, recall, micro, ataupun makro. Ini adalah contoh yang pernah kita bahas di kelas juga. Begitu saya sudah mendapatkan outputnya, ini adalah ground truth-nya, ini adalah outputnya. Kita bisa menghitung mana yang true positif, false positif, dan seterusnya, dan menghitung precision, recall, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ketika kita membahas positif, kelasnya positif itu apa sih? Tidak selalu berkaitan dengan positif secara konotasi, tetapi adalah target dari tes. Kalau saya nggak salah di kelas kita pernah bahas tentang untuk mendeteksi COVID gitu ya. Nah, belum tentu itu berarti positif COVID, tapi positif itu apa sih yang lagi dicari dalam hal itu yang termasuk kelas yang mana yang bukan metrik evaluasi regression, R squared, MSI, MAE adalah metrik regression, F1 score. Oke, nah sekarang
Bagaimanakah suatu model yang baik? Gitu ya. Manakah model yang baik? Ini adalah data-data poin saya. Saya mau nge-fit dia dengan suatu graf, gitu ya. Dengan estimator. Ini kan estimator. Saya bisa memfit dia dengan garis merah, garis hijau, curve yang warna biru, ataupun curve yang warna kuning. Yang mana sih yang lebih baik? Kita harus hati-hati ketika kita memodelkan suatu problem. Kalau kita underfitting, kita tidak bisa melakukan yang kita mau. Kita nggak bisa melakukan estimasi yang baik. Kita maunya yang just right. Saya juga tidak mau overfitting. Terlalu kompleks nih grafnya nih kalau di overfitting nih ya. Terlalu kompleks ini saya, apa namanya? Terlalu kompleks nih. Terlalu kompleks di sini. Terlalu kompleks di sini. Overfitting. Too much. Ini kurang, underfitting. Ini too much, overfitting. Saya maunya yang just right. Hal ini bisa kita lihat di dalam gambarannya tentang bias dan variance. Bias itu adalah perbedaan error tadi yang tadi ketika kita punya graph itu square difference untuk setiap titik yang saya salah estimasi saya estimasi dengan suatu asumsi gitu ya pasti ada error. Nggak mungkin namanya output itu namanya model itu kan estimasi, namanya juga hipotesa bukan y yang betulan, pasti ada error. Berapa banyak sih errornya? Bias itu menunjukkan the erroneous assumptions. Yang salah-salah tadi itu sebesar apa sih? Kalau biasnya tinggi ya berarti kan dia nggak mempelajari training set ya. Kalau misalnya biasnya tinggi berarti kan dia salah, salahnya banyak gitu ya. Dia tidak mempelajari training set yang banyak. Dan dia menyederhanakan model. Model jauh terlalu sederhana. Ini underfitting ini. Terlalu sederhana model. Bias yang rendah itu berarti modelnya biasanya kompleks. Nah, ini kita harus balancing act nih dengan variance. Nah, variance itu juga menunjukkan variability of model prediction, itu nyeritain spread of data, variance dari data kita. Kalau variance-nya tinggi, dia akan konsisten pada training set, tapi nggak bisa di-generalize. Kalau tiba-tiba ketemu data yang belum dilihat, belum di-train, dia belum tentu bisa. Nah, model yang kompleks biasanya variasinya tinggi. Padahal tadi saya kan mau model yang kompleks karena saya mau biasnya rendah. Saya nggak mau error dong. Kalau bias tinggi kan berarti error tinggi. Saya nggak mau. Tapi kalau variansnya, kalau dia kompleks itu variansnya padahal tinggi. Padahal model yang saya mau, yang sangat ideal adalah biasnya low dan variansnya low. Dan itu adalah pertanyaan yang nomor 13 itu. Bagaimanakah suatu model yang baik? Ya saya maunya yang rendah dan rendah. Tetapi hal ini sulit dicapai. Biasanya kita harus balancing act dengan beberapa strategi. Contohnya strategi regularization, ensemble learning, atau menggunakan learning curve yang baik dengan menggunakan training set yang lebih besar. Gimana caranya? Ya kita ini balancing act. Biasanya akan ada trade-off di antara kedua hal ini. Nggak bisa gitu ya, dapat dua bias atau variance, kita harus balance gitu ya, untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Oke, ini adalah tentang performa model. Nah, saya tambahin ya tools-nya ya. Tadi kan kita udah lihat untuk melakukan supervised learning. Nah, untuk melakukan supervised learning ini, saya mau melakukan estimasi H ya. Tool saya yang baru dibahas tadi baru dua, baru decision tree dan random forest. Saya punya decision tree, saya punya tools yang lain masih ada. Salah satunya adalah K-Means. Di soal kuisnya adalah, kalau saya nggak salah ingat kenapa dia lazy ya. Nah, kenapa sih dia lazy learning? Karena dia tidak melakukan training. Beda dengan tadi card. Card kan saya bikin dulu tuh tree-nya, splitnya di mana, saya hitung, saya bikin tree dulu, baru nanti ketika ada testing set, baru saya laluin gitu ya. Nah, si KNN, saya nggak lakuin tuh, saya nggak bikin tree, saya nggak bisa ngapa-apa, saya nggak bikin apa-apa, saya baru akan melakukan ketika ada testing set. Saya pilih K, berapa sih K yang saya mau tanya? Saya akan mencari teman-temannya, saya hitung jarak dari testing set tadi, testing data ini tadi, saya cari teman yang terdekat, misalnya Kak 3, berarti saya cari 3 teman terdekat. Gimana cara saya cari terdekat? Ya saya hitung jarak. Lalu saya cari yang Kak tadi, lalu saya akan menyelesaikan klasifikasi saya menggunakan, ya pokoknya kalau saya mau klasifikasi dia, saya paling banyak teman-temannya pada bilang apa, gitu ya.
Kalau regression adalah teman-temannya pada bilang berapa, outputnya saya ambil rata-rata. Jadi contohnya kalau nggak salah, jadi untuk menentukan misalnya mahasiswa akan lulus nggak nih Kasdat, yes or no gitu ya. Saya tanya ke teman-teman terdekat ya, 3 teman terdekat ya, lulus Kasdat nggak? Yes. Lulus Kasdat nggak? Yes. Lulus Kasdat nggak? No. Mayoritas jawab yes kan, 2 atau 3. Maka kita akan menentukan mahasiswa yang tadi saya gunakan sebagai test case juga akan lulus Kasdat. Gimana sih saya mirip Kak? Saya tanya berapa teman sih? Saya harus cek berapa neighbor? 3 kah? 5 kah? Ya ini balancing act. Ini adalah hyperparameter yang harus dituning. Berapa sih yang harus saya tanya? Kalau terlalu besar, emang akan lebih akurat, makin banyak gitu ya. Tapi kalau gede banget, ya nggak ada localization lagi dong. Padahal saya maunya kan yang deket-deket kan berarti mirip-mirip ya. Asumsi saya adalah yang sifatnya mirip-mirip, yang letaknya deket-deket itu akan melakukan hal yang sama, behavior-nya akan mirip. Jadi kalau terlalu besar Kaknya, berarti saya nanya ke kebanyakan orang, udah nggak ada lagi tuh, udah nggak mengikuti lagi pola pikir bahwa yang deket-deket akan mirip perilakunya. Kalau kebanyakan orang yang saya tanya, terlalu generik gitu ya. Saya maunya yang just right. Terlalu sedikit ya saya nggak bisa akurat, tapi kalau terlalu banyak juga saya nggak lagi memiliki konsep bahwa yang deket-deket itu perilakunya akan mirip. Gimana caranya? Ini harus dicek pakai cross validation ya tadi untuk validasi. Saya harus pakai yang angka berapa. Jadi biasanya saya coba nih, misalnya saya coba kalau K-nya 3 tuh berapa sih? Supaya kalau K-nya 5 saya cari yang terbaik nanti. Saya coba 3, 5, 7 berapa yang paling baik untuk menjadikan K saya. Notice tadi saya bilang kalimat 7 ganjil semua ya. Iya dong. Kalau enggak nanti kalau enggak genap, kalau pas votingnya enggak fair, susah saya ambil putusan. 2 orang bilang lulus kasta, 2 orang bilang enggak lulus kasta, keputusan saya apa dong? Jadi biasanya kita menggunakan jumlah yang ganjil. Ketika saya memutuskan untuk memilih neighbor, yang mana aja yang ditanya, saya bisa gunakan perhitungan jarak. Contohnya adalah jarak city block, Euclidean distance, dan lain sebagainya. Ketika saya menghitung jarak, artinya kan saya harus menghitung secara numerik ya, jarak antara satu data point dengan data point yang lain. Padahal kadang-kadang fitur itu tidak numerik ya. Berarti saya sudah harus tahu caranya encoding. Saya mungkin pertama harus melakukan normalization untuk menyamakan range. Jadi kalau tadi saya lagi, misalnya salah satu fitur saya adalah suhu, 1 Fahrenheit, 1 Celsius, nggak bisa dong saya harus samakan range-nya. Kemudian mungkin saja saya perlu melakukan encoding yang tadinya kategorikal, mungkin saya harus beri angka. Kenapa harus saya kasih angka? Karena nanti kan saya harus hitung jarak, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya mau melakukan regression, saya harus hitung Euclidean distance. Ini adalah training set saya, ini adalah testing set saya. Saya mau mengkategorikan orang yang ini yang pertama. Gimana saya hitung jarak antara data point ini 1,6 ini dengan 1,6 ini berapa jaraknya? 0 gitu ya, dan seterusnya. Lalu saya hitung untuk every single training set, saya hitung jaraknya, lalu saya pilih. Kalau Kak saya 3 berarti yang paling dekat ya siapa? Yang paling dekat dong jaraknya. Nah, note bahwa ketika kita ngebahas solar panel kan tadi sebetulnya dia kategorikal ya. Yes dan no. Dia nggak pakai nih angka 1 dan 0, tapi karena saya perlu ngitung distance menggunakan dalam kasus ini saya pakai Euclidean, saya harus melakukan encoding dulu untuk menjadikan dia menjadi nilai numerik. Ini adalah satu exercise yang sudah kita bahas di kelas. Tolong diingat secara mekanis bagaimana cara pelaksanaan. Masih ada nggak sih tools lagi yang kita bisa gunakan untuk melakukan supervised learning? Masih ada satu lagi, yaitu naive bias. Akhir ya. Nah, untuk soal terakhir, naive bias disebut naive karena berasumsi bahwa semua fitur conditionally independent. Nah, untuk memahami naive bias, kita telah review di kelas beberapa konsep. Yang pertama, conditional probability, itu rumusnya, saya kayaknya udah sebut dari kelas, rumus nggak perlu dihafal, tapi for some reason saya selalu hafal nih conditional probability. Jadi nggak ada masalahnya ya, kita coba pelajari dan mengingat rumus conditional probability. Untuk mengestimasikan probabilitas kelas C dengan fitur X, saya bisa menghitung probabilitas kelas C given fitur itu. Seperti itu. Kemudian, saya juga punya konsep likelihood. Berapa sih probabilitas
kelas C punya fitur X gitu ya. Gimana sih probabilitas fitur X muncul itu kalau memang ada kelas C? Lawannya ya, notice bahwa ini PC given X, ini adalah PX given C. Ini dinamakan likelihood. Kemudian, Bayes theorem menggabungkan kedua hal ini untuk mencari probabilitas suatu data ada di kelas C. Jika diketahui bahwa fitur-fiturnya ada seperti ini, saya bisa membalikkan dia dengan menghitung likelihood-nya dikali dengan probabilitas kelas tersebut dibagi dengan suatu nilai normalisasi. Ding ding, ini dia. Ini apa sih kompleks-kompleks gini? Enggak kompleks kok. Ini kan P C given X aja. Sama persis dengan yang tadi di sini. P C given X yang ini. Sama. Ini bagian ini likelihood. Yang ini nih. Mana ini nih? Likelihood. Saya ganti warna deh. Ini apa? Ini likelihood nih. Warna merah nih. Likelihood. Ini likelihood. Oh, likelihood. Kemudian yang ini, ya, yang ini bagian ini, tuh. Ini adalah prior probabilities. Sama, ini juga prior probabilities. Sama persis yang kita lakukan. Yang saya lakukan adalah, kalau kelas saya ada 2, saya akan menghitung untuk semua kelas yang saya punya, berapa sih probabilitasnya, berapa sih dia probabilitas dia masuk ke C1 dengan fitur yang ada, berapa sih probabilitas dia masuk ke C2 dengan fitur yang ada, dan yang lebih tinggi nilainya, itulah yang akan saya gunakan. Nah, karena rumusnya akan sama saja nih, bagian bawah ini kan akan sama aja ya, bagian bawahnya akan sama saja. Maka seringkali untuk menghitung probability naik bias ini, kita tidak lagi menggunakan bagian pembaginya. Jadi kalau di rumus Bayes theorem ini, saya tidak lagi melakukan pembagian di situ. Ini adalah suatu normalizing constant. Perlu. Dan sebagai ilustrasi, ini adalah salah satu contoh yang sudah kita bahas di kelas. Saya hitung priors-nya, saya hitung likelihood-nya, ya kan? Likelihood ya ini ya, P probability fitur muncul jika diketahui kelas, gitu ya, untuk satu kelas yang pertama C1 dan C2. Kemudian saya lalu estimasi posteriornya, berapa sih probabilitas kelas ini given features. Kalau ini kan priors of class, ini adalah likelihood-nya, berapa sih probabilitas fitur ini muncul jika diketahui kelas. Kemudian ini aja udah kelihatan ya, untuk tahap ini saya belum melakukan pembagian ya, untuk tahap ini belum dibagi, udah kelihatan kok bahwa estimasinya di kelas yang low. Tetapi kalau kita mau poll, kita bisa bagi dengan normalization, sehingga kita bisa lihat berapa sih probabilitasnya 0,57, 0,43, tidak mengubah hasil klasifikasinya ini untuk naive bias. Kebetulan untuk contoh yang saya tunjukkan di sini, semua fiturnya ini kategorikal ya, yes, no gitu ya, sehingga mudah untuk saya hitung probabilitasnya. Jika saya memiliki suatu fitur yang sifatnya numerik, saya harus menggunakan Gaussian naive bias yang sudah dibahas di kelas, kalau nggak salah dengan Bu Lulu. Contohnya juga yang lebih lengkap ada di slides naive bias yang ada di sana. Kita kaitkan dengan soal terakhir, tadi ya. Kenapa sih dia itu naif? Karena diasumsikan dia itu semuanya conditionally independent. Di bagian mana sih maksudnya conditionally independent? Yaitu kita berasumsi bahwa class conditional density, yang ini nih, yang ini likelihood-nya itu semua fitur itu conditionally independent, sehingga kalau fitur saya lebih dari satu, conditional density of semua feature-nya itu adalah sesimpel hasil perkalian dari semua fitur yang ada, semua likelihood yang ada. Padahal tentu saja nyatanya dalam dunia nyata nggak gitu ya, nggak ada yang benar-benar conditionally independent. Kita asumsinya naif, dia conditionally independent, sehingga kita bisa menggunakan naive bias untuk melakukan klasifikasi yang dengan menghitung probabilitas kelas. Untuk quiz, habis ya, itu di soal yang terakhir untuk nomor 15. Semua soal sudah lewat. Kemudian, dan itu adalah review dari semua topik yang kita punyai di
awal semester dari awal sampai pra-UTS sebagaimana telah disampaikan di petunjuk teknis UAS materi sampai dengan naive Bayes seperti itu. Saya akan stop recording dulu.